Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5. Di hari Jumat ini ada dua mata pelajaran yang akan Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu tematik dan pendidikan lingkungan hidup. Kalau tematiknya kalian masih melanjutkan tema 4, yaitu tentang sehat itu penting. Subtema 2 yaitu tentang gangguan kesehatan pada peredaran darah, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 di hari Jumat ini. Nah, untuk pendidikan lingkungan hidupnya, kalian akan masuk ke materi tentang penyakit demam berdarah. Untuk itu, Ibu minta kepada kalian untuk menyimak video ini dari awal hingga akhir agar kalian bisa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Selamat menyaksikan anak. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 di hari ini. Nah, untuk materi yang akan kita bahas di hari Jumat ini yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RW, mengenal pola lantai dalam tari. Yang ketiga, arena kekeluargaan dan kebersamaan. Dan untuk mata pelajaran PLH-nya, Ibu akan membahas tentang demam berdarah. Ya, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RW. Nah, anak-anak, tahukah kamu bagaimana tata cara pemilihan ketua RW di lingkungan tempat tinggal kalian? Nah, di sini Ibu akan memberitahu kepada kalian tata cara pemilihan ketua RW. Yang pertama yaitu harus melakukan pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Tentu saja pengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Untuk tugas-tugas dari panitia pemilihan ketua RW di sini sudah Ibu paparkan, yaitu menyeleksi calon ketua RW, menetapkan calon ketua RW dan yang memenuhi syarat. Yang ketiga, menentukan daftar pemilih, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW dan menyelenggarakan pemilihan. Setelah melakukan pembentukan panitia, langkah selanjutnya yaitu pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Nah, calon ketua RW ini harus mendaftarkan diri kepada panitia terlebih dahulu. Setelah selesai mendaftarkan diri, panitia akan menyeleksi calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RW yang akan maju di dalam pemilihan. Setelah melakukan pendaftaran dan penetapan calon ketua RW, langkah selanjutnya yaitu penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Nah, penyelenggaraan pemilihan ketua RW ini berasaskan pada luber-judil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi ketika kalian ingin memberikan suara, kalian harus jujur, harus adil, dan tidak boleh membocorkan pilihan kalian kepada orang lain karena bersifat rahasia. Selanjutnya, ketika ketua RW sudah terpilih, bisa melakukan pelantikan ketua RW yang baru yang akan dilantik oleh kepala desa setempat. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tata cara pengambilan keputusan. Selain ada musyawarah mufakat, bisa juga dilakukan dengan pemungutan suara atau voting, dan ada juga dengan cara aklamasi. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail. Anak-anak, keputusan bersama merupakan keputusan yang melibatkan semua orang yang berkepentingan dalam suatu organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam melakukan keputusan bersama dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu musyawarah, pemungutan suara, dan aklamasi. Musyawarah sendiri adalah membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dan maksud untuk mencapai kata mufakat atau kesepakatan. Kalau pemungutan suara atau voting yaitu suatu proses untuk mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara yang paling banyak. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memberikan suatu suara. Pemungutan suara atau voting ini
ditempuh jika musyawarah tidak membuahkan hasil. Jadi ketika kalian sudah melakukan musyawarah tapi tidak berhasil, bisa melakukan yang namanya pemungutan suara. Di sini ada syarat-syarat ketika kalian ingin melakukan pemungutan suara. Nah, selanjutnya ada aklamasi, yaitu pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Pernyataan setuju ini dilakukan untuk mengambil keputusan bersama. Pernyataan setuju dilakukan tanpa pemungutan suara. Nah, aklamasi ini dilakukan jika keputusan bersama tidak diambil dengan cara mufakat ataupun voting. Jadi ketika kalian sudah melakukan musyawarah, tidak menemukan hasil, melakukan voting, tidak menemukan hasil, ada cara terakhir yaitu dengan cara aklamasi ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya yang akan membahas tentang pola lantai tari. Pola lantai tari itu ada 4, vertikal, horizontal, diagonal, dan melingkar. Di sini Ibu akan menggambarkan pola lantai vertikal yaitu seperti ini. Kalau horizontal seperti ini. Kalau diagonal seperti ini, melingkar seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga yaitu arena kekeluargaan dan kebersamaan. Di sini Ibu akan memaparkan kewajiban, hak dan tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Kalian itu wajib menghormati dan mematuhi nasihat guru, mematuhi tata tertib sekolah dan menjaga kebersihan sekolah. Kalau hak kalian itu, kalian berhak mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran selama tidak melakukan kesalahan. Selanjutnya, kalian berhak membaca dan meminjam buku di perpustakaan, mendapatkan piagam atas prestasi yang kalian dapat, mendapatkan bimbingan jika kalian mengalami masalah, mendapatkan ilmu keagamaan dan keterampilan, dan berhak diperlakukan adil dalam memperoleh nilai hasil belajar. Untuk tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar yaitu kalian harus belajar, mengerjakan PR, melaksanakan piket tepat waktu, mengikuti upacara bendera, dan berbuat baik kepada semua warga sekolah. Oke, selanjutnya kita masuk ke mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang demam berdarah. Anak-anak, demam berdarah atau lebih dikenal dengan DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Virus ini dapat hidup dan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk. Sesuai dengan namanya, DBD menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah sehingga mengakibatkan pendarahan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang gejala, siklus, dampak dan cara pencegahan demam berdarah. Untuk gejala dari demam berdarah yaitu penderita mengalami demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus DBD. Virus DBD ini masuk di dalam tubuh manusia bersama ludah nyamuk. Dalam waktu 4 hari, virus akan berkembang biak dengan cara memperbanyak diri. Pada masa itu, tubuh akan mengalami peningkatan suhu dan menjadi demam. Apabila infeksi ini sudah terlalu lama, maka akan timbul bintik-bintik merah pada kulit. Selanjutnya ada siklus demam berdarah. Siklus demam berdarah ini dibagi menjadi 3, ada fase demam tinggi, fase demam kritis, dan fase penyembuhan. Selanjutnya ada dampak dari orang yang mengalami demam berdarah. Dampak serius dari penyakit demam berdarah adalah kematian. Karena seringnya terjadi pendarahan, penyakit demam berdarah menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Oleh karena itu, setiap penderita yang diduga DBD harus segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis yang tepat. Nah, untuk cara pencegahan demam berdarah ini kalian bisa melakukan yang namanya 3M. Menutup, mengubur, dan menguras. Artinya kalian harus menutup
tempat penampungan air agar tidak digunakan oleh nyamuk untuk bertelur. Yang selanjutnya harus mengubur kaleng-kaleng bekas atau ember-ember yang tidak terpakai agar tidak menjadi tempat genangan air. Yang selanjutnya yaitu menguras. Menguras di sini kalian harus menguras bak mandi seminggu sekali agar jentik nyamuk mati dan tidak berkembang biak menjadi nyamuk dewasa. Oke, itu saja 2 mata pelajaran yang bisa Ibu berikan di hari Jumat ini. Jangan lupa untuk anak-anak mengerjakan PR yang telah Ibu berikan. Semangat belajar anak-anak kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.